Alia adalah seorang istri dan ibu yang setia, menjalani kehidupan rumah tangga yang jauh dari kata bahagia. Setiap hari, ia dihina oleh ibu mertuanya dan diabaikan oleh suaminya, Arman, yang kemudian memilih menikah lagi dengan wanita lain. Dalam tekanan dan luka yang terus menggerogoti, Alia dihadapkan pada pilihan berat, bertahan demi anaknya, atau meninggalkan semuanya demi harga diri. Namun, ketika Alia memutuskan untuk pergi, sebuah kenyataan mengejutkan muncul, mengubah cara orang-orang mengitang dirinya dan membuka lembaran baru yang penuh harga diri dan kemenangan. Alia, kamu itu di rumah kerja apa sih? Lantai masih kotor, dapur bau, dan cucian belum diangkat. Kamu pikir kamu ini nyonya besar? Suara lantang itu menusuk telinga Alia pagi ini. Lagi-lagi, Bu Kartini, ibu mertuanya, memulai hari dengan amarah. Alia hanya diam, menunduk sambil menyapu lantai, yang sebenarnya baru saja selesai ia pel. Debu masih terlihat karena angin dari jendela belakang, tapi penjelasan seperti itu tidak akan pernah didengar oleh wanita tua itu. Alia menarik napas pelan. Sudah 7 tahun ia tinggal di rumah ini bersama suaminya, Arman, dan anak mereka, Raka, yang kini berusia 5 tahun. Tapi entah mengapa, rumah ini tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Dinding-dindingnya terlalu dingin, ucapannya terlalu tajam, dan kehangatan hanya datang dari pelukan Raka di malam hari. Arman pun tak banyak bicara pagi ini. Seperti biasa, ia duduk di ruang makan dengan ponsel di tangan. Tatapannya datar, seperti tak ada satupun di meja ini yang menarik perhatiannya. Saat Alia menghidangkan teh, Arman hanya menggeser cangkir tanpa sepatah kata pun. "Ma, Raka mau susu." Suara kecil itu memecah kekakuan. Alia tersenyum kecil. Hanya anaknya yang bisa memberi sedikit cahaya di tengah keremangan ini. Ia berjalan ke dapur dan menyiapkan susu dengan hati-hati. Tapi senyum itu segera pudar ketika Bu Kartini menyusul ke belakang. "Kamu pikir Arman itu tahan hidup begini terus? Dia tuh laki-laki hebat. Pantas dapat istri yang bisa bawa nama baik keluarga. Bukan kayak kamu, anak tak jelas asal-usulnya." Alia hanya diam. Ia sudah terlalu sering mendengar kalimat seperti itu. Awalnya ia menangis, lalu ia marah. Sekarang, ia hanya mati rasa. Malamnya, saat semua sudah tidur, Alia duduk di sisi ranjang, menatap langit-langit kamar yang temaram. Arman sudah membelakangi, tidur lebih cepat dari biasanya. Di meja samping tempat tidur, ada foto pernikahan mereka, usang dan berdebu. Ia mengelus foto itu perlahan, lalu menunduk. "Kenapa semuanya berubah ya, Man?" bisiknya lirih. Tapi tentu tak akan ada jawaban, hanya hening, hanya luka yang tak terlihat. Hari itu langit mendung, tapi tak semendung hati Alia saat mendengar kalimat dari mulut suaminya sendiri. "Alia, aku mau menikah lagi." Sejenak dunia terasa berhenti. Alia yang sedang melipat baju di atas tempat tidur langsung menoleh pelan. Arman berdiri di depan pintu kamar dengan wajah datar. Seolah yang baru ia ucapkan tadi bukan hal besar. Seolah itu hal biasa. "Apa?" Suara Alia nyaris tak terdengar. "Aku mau menikah lagi. Minggu depan." Namanya Meisha. Kami sudah kenal sejak 2 tahun lalu. Dia lebih cocok buatku. Dada Alia terasa sesak. Nafasnya tercekat, tapi tak ada air mata yang keluar. Ia terlalu syok bahkan untuk menangis. "Dan aku ini tidak cocok?" tanyanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Arman. Arman tidak menjawab. Ia hanya memutar badan dan pergi, begitu saja, meninggalkan Alia yang masih berdiri membeku di tengah kamar. Keesokan paginya, rumah menjadi lebih ramai dari biasanya. Bu Kartini sibuk menelpon keluarga besar, menyuruh mereka datang untuk syukuran kecil menjelang pernikahan Arman yang kedua. Ia tampak begitu senang, seperti baru mendapat menantu impian. Meisha itu anak orang berada. Cantik, terdidik, tahu sopan santun. "Beda banget sama kamu, Alia." "Enggak heran Arman milih dia," ujar Bu Kartini, tanpa rasa bersalah sedikit pun saat sarapan. Alia hanya diam, seperti biasa. Ia duduk di ujung meja makan, menyendok nasi perlahan,
Padahal tidak ada satupun yang bisa ditelan. Sementara itu, Raka duduk di pangkuannya, memeluk erat. Bocah itu belum mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi Alia tahu, cepat atau lambat, anaknya akan merasakan perubahan yang menyakitkan. Di sore hari, Meisha datang. Cantik, anggun, dengan senyum lebar yang membuat siapapun mudah terpesona. Ia datang membawa kotak kue dan menyapa Bu Kartini dengan pelukan hangat, seolah sudah menjadi bagian dari keluarga. Alia melihat dari jauh. Hatinya berdesir, bukan karena cemburu, tapi karena luka. Luka yang tak berdarah, tapi terasa begitu dalam. Ia berdiri di pojok dapur, mencuci piring sambil menahan napas, menahan air mata yang menggenang. "Alia, tolong bawakan teh ke ruang tamu," perintah Bu Kartini. Dengan langkah pelan, Alia membawa nampan berisi teh ke ruang tamu. Di sana, Meisha duduk berdampingan dengan Arman, tertawa kecil. Ketika Alia meletakkan cangkir di atas meja, Meisha menoleh dan tersenyum. "Terima kasih ya Mbak Alia," ucapnya lembut. Alia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik. Tapi sebelum ia pergi, ia mendengar Bu Kartini berkata, "Nah, itu mantan istri. Arman, kasihan ya, kurang beruntung aja." Langkah Alia terhenti, tangannya gemetar. Tapi ia tetap melangkah, walau hatinya hampir hancur. Di malam yang sunyi, Alia memeluk Raka lebih erat dari biasanya. "Kalau Mama nggak ada, Raka tetap jadi anak hebat ya," bisiknya lirih. Raka hanya mengangguk sambil memejamkan mata. Di luar, hujan turun perlahan. Tapi di dalam dada Alia, badai sudah lebih dulu datang. Hari-hari setelah pengumuman pernikahan kedua. Arman terasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak pernah usai. Tapi bukan mimpi yang membuatmu ingin terbangun, melainkan kenyataan yang terus menusuk, perlahan tapi pasti. Alia menjalani harinya seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap memasak sarapan, menyiapkan seragam Raka, dan mencuci pakaian tanpa henti. Tapi ada satu yang berubah, matanya. Tatapan yang dulunya lembut kini kosong, seperti ada ruang hampa yang tumbuh dan menghisap semua rasa. Di suatu malam, saat rumah mulai sunyi dan semua penghuni telah tidur, Alia duduk sendiri di ruang tamu. Lampu remang-remang membuat bayangannya sendiri tampak asing. Di pangkuannya ada album foto pernikahan yang selama ini tersimpan rapi di lemari. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh halaman pertama. Foto dirinya dan Arman tersenyum bahagia di pelaminan. Ia mengelus wajahnya sendiri di foto itu. "Kamu tuh dulu percaya. Ya, percaya kalau cinta bisa bertahan kalau kita sabar. Tapi ternyata, sabar juga bisa habis." Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya tumpah. Tak ada suara. Tangis itu hanya keluar dalam diam, seperti semua kesedihan yang selama ini dikubur hidup-hidup dalam hati Alia. Di kamar, Raka yang masih terjaga berdiri di balik pintu. Bocah itu tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap mamanya yang menangis pelan di ruang tamu, lalu perlahan kembali ke tempat tidur, memeluk bantal kesayangannya lebih erat. Keesokan paginya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan, tapi tidak banyak bicara. Saat Arman turun ke ruang makan, ia seperti tak menyadari perubahan pada istrinya. Ia hanya mengambil kopi dan kembali menunduk pada ponsel. "Man," Alia mencoba membuka percakapan, suaranya pelan tapi tegas. Arman menoleh sedikit. "Apa? Aku cuma mau tanya satu hal," katanya sambil menatap langsung ke mata suaminya. "Apa aku pernah benar-benar kamu cintai?" Arman diam. Lalu, tanpa menjawab, ia hanya berdiri, membawa kopinya pergi ke ruang kerja. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada penolakan. Di siang yang panas itu, Bu Kartini kembali melempar sindiran. "Kalau kamu nggak betah, pergi aja Alia. Rumah ini sekarang bukan cuma milik kamu. Lagian, Arman udah ada yang baru. Kamu ini cuma beban." Alia tak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Senyum getir yang tidak bisa lagi ditukar dengan amarah atau air mata. Malamnya, sebelum tidur, Alia menatap wajah Raka yang pulas.
Ia mengelus pipi anak itu dengan lembut. "Kalau bukan karena kamu, Ma udah pergi dari dulu." Alia menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Ia masih tinggal, tapi hatinya perlahan mulai pergi. Sudah seminggu sejak Meisha resmi menjadi istri kedua Arman. Rumah semakin ramai, tapi tak lagi hangat. Meisha tinggal di lantai atas bersama Arman, sementara Alia dan Raka tetap di kamar kecil di lantai bawah, yang kini terasa makin sempit dan pengap. "Jangan ganggu Papa ya, Raka. Papa sekarang sibuk sama Tante Meisha," ucap Arman suatu malam ketika Raka mengetuk pintu kamar untuk menunjukkan gambar buatannya. Alia melihat anaknya menunduk pelan, lalu kembali ke kamarnya dengan langkah kecil yang pelan dan murung. Hatinya hancur. Bukan hanya karena ditolak suaminya, tapi karena anaknya mulai belajar tentang penolakan dari ayah kandungnya sendiri. Hari demi hari, Bu Kartini makin menjadi. Ia memperlakukan Alia bukan seperti menantu, tapi seperti pembantu rumah tangga. Ia menyuruh ini itu tanpa henti, menyindir, mencibir, dan bahkan membandingkan secara terang-terangan. "Coba lihat Meisha, cantik, wangi, lembut. Kamu tuh dari dulu penampilannya kayak orang mau ke ladang. Nggak heran Arman bosan." Alia menunduk. Ia sudah terlalu lelah untuk membela diri. Setiap kali ia melawan, Bu Kartini akan membalas 2 kali lipat lebih tajam. Jadi, Alia memilih diam. Tapi diam pun ternyata tetap salah. Siang itu, Alia tak sengaja mendengar percakapan Arman dan Meisha di ruang tamu. Suaranya pelan, tapi cukup jelas dari balik dinding dapur. "Alia masih di sini. Ngapain sih, Mas? Kita kan udah nikah. Biarin dia cari hidupnya sendiri. Dia cuma jadi bayang-bayang," bisik Meisha manja. Arman menjawab enteng, "Iya, nanti juga pergi sendiri. Aku sengaja belum kasih uang pesangon, biar dia mikir. Lagian dia nggak bisa hidup tanpa aku, kan?" Alia membeku. Hatinya seperti disayat. Bukan karena Meisha, bukan karena pernikahan kedua, tapi karena lelaki yang dulu ia percaya, kini terang-terangan mempermalukannya. Ia menghempas sendok ke wastafel, lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Raka sedang tidur siang, tak tahu betapa mamanya kini sedang berperang dengan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Alia menangis bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah karena sudah terlalu lama diam. Marah karena selama ini ia mencoba bertahan demi cinta yang hanya ia perjuangkan sendiri. Dan malam itu, di antara diam dan tangis, sebuah tekad lahir di hati Alia. "Cukup. Aku nggak akan tinggal di sini selamanya. Aku dan Raka berhak bahagia." Pagi itu, rumah terasa sepi. Tak ada suara cecaran dari Bu Kartini. Tak ada perintah seenaknya. Arman pun masih di atas bersama Meisha, sibuk dalam dunia mereka sendiri. Tak ada yang memperhatikan saat Alia berjalan keluar kamar dengan 2 tas besar di tangannya dan Raka yang memegang erat jari kelingkingnya. Dia tidak pamit, tidak menulis surat, tidak meninggalkan pesan. Alia hanya pergi. Mereka berdiri di pinggir jalan, menunggu angkutan umum dengan pakaian sederhana dan mata sembab. Raka menggenggam erat boneka dinosaurus lusuh miliknya, satu-satunya mainan yang ia bawa dari rumah itu. Bocah itu diam saja, tapi sesekali menatap ibunya yang tampak kuat, meskipun hatinya berantakan. "Mama, kita mau kemana?" tanya Raka. Pelan Alia tersenyum lemah, lalu mengusap kepala anaknya. "Kita cari tempat yang bisa bikin Mama dan Raka bahagia. Tempat di mana nggak ada yang nyuruh-nyuruh Mama, dan Raka bisa gambar sepuasnya." Raka mengangguk kecil. Ia tidak benar-benar mengerti, tapi ia percaya pada mamanya. Dan itu cukup. Alia menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota. Sederhana, hanya cukup untuk tidur dan makan seadanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa menarik napas tanpa rasa takut, tanpa hinaan, tanpa tatapan merendahkan. Ia mulai mencari pekerjaan. Dari satu warung ke warung lain, dari toko ke toko. Meski ditolak berkali-kali, Alia tak menyerah. Raka ia titipkan di tetangga kos yang ramah, sementara ia pergi melamar kerja. Hari-hari berjalan berat. Kadang makan hanya dengan mie instan, kadang harus memilih, beli susu Raka atau isi ulang gas untuk masak. Tapi anehnya, Alia merasa lebih hidup. Luka-luka di hatinya belum hilang,
Tapi setidaknya kini ia tahu, ia berjalan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Di sisi lain, rumah itu mulai berubah. Bu Kartini mulai heran. Loh, si Alia kemana? Nggak masak, nggak nyuci. Arman hanya mengangkat bahu. Dia pergi. Loh, kamu biarin aja. Kamu itu keterlaluan. Gimana Raka? Biarin aja, Ma. Dia kan yang pergi sendiri. Tapi entah kenapa malam itu Arman tak bisa tidur. Ia berjalan ke kamar lama Alia, membuka pintunya perlahan, kosong, sepi, dan dingin. Hanya ada aroma samar dari parfum Alia yang tertinggal di udara. Aroma yang tiba-tiba menampar kesadarannya. Sementara itu, di kamar kos sempit, Alia duduk di lantai, sambil mengelus rambut Raka yang tidur di pangkuannya. Ia menatap langit-langit. Ia tahu jalan di depan masih panjang. Tapi, untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. 2 bulan berlalu sejak Alia meninggalkan rumah itu. Hidup memang berat, tapi ia mulai menemukan ritmenya. Ia kini bekerja sebagai admin di sebuah toko bahan bangunan. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk bayar kos, makan sederhana, dan sedikit tabungan untuk masa depan Raka. Tiap malam, Alia mencatat pengeluaran dengan teliti, mencatat harga beras, uang sekolah Raka, dan bahkan uang receh untuk jajan es krim anaknya di akhir pekan. Satu hal yang ia jaga, senyumnya. Di depan Raka, Alia selalu tersenyum. Walau lelah, walau hati terkadang masih menangis diam-diam. Suatu sore, seorang wanita parubaya datang ke toko tempat Alia bekerja. Penampilannya rapi, wajahnya tenang namun tajam, seperti seseorang yang terbiasa membuat keputusan penting. Alia menunduk sopan saat melayani. Maaf, Mbak, namamu siapa? Tanya wanita itu sambil menatap Alia lama. Alia, Bu, jawabnya ragu. Wanita itu mengangguk pelan. Kamu istri dari Arman Pratama? Alia tercekat. Maaf, ibu siapa ya? Aku pemilik perusahaan tempat Arman bekerja. Dan kamu adalah nama yang selalu disebut dalam laporan pengembangan strategi dan ide-ide marketing perusahaan kami selama 5 tahun terakhir. Alia membeku. Arman selalu bilang semua ide dan materi itu dari kamu. Bahkan presentasi paling penting yang bikin perusahaan kami naik 2 kali lipat, dia bilang, itu hasil kerja kamu. Aku kira kamu sudah bekerja di kantor pusat. Ternyata, kamu di sini? Alia seperti ditampar kenyataan. Selama ini, ide-ide yang ia berikan di malam hari, saat Arman minta bantuan menyusun strategi atau menyempurnakan presentasi, semua itu dipakai Arman untuk naik pangkat. Tapi namanya tak pernah disebut. Ia hanya bayangan di balik kesuksesan sang suami. Wanita itu tersenyum kecil. Kalau kamu bersedia, aku ingin kamu langsung bergabung dengan tim manajemen. Bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu kamu lebih dari sekadar mantan istri. Kamu punya kapasitas. Alia tak bisa berkata apa-apa. Air matanya mengalir pelan. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan rasa lega dan pengakuan yang selama ini ia kira takkan pernah datang. Malam itu, Alia duduk di depan cermin kecil di kamar kosnya. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri. Rambut masih sederhana, wajah tanpa makeup, tapi matanya kini lebih hidup. Akhirnya, bisiknya, akhirnya aku tahu. Aku punya nilai. Raka memeluk Alia dari belakang sambil tertawa kecil. Mama cantik. Alia tersenyum. Dan kamu, anak hebat. Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa dingin, Arman membuka laptopnya dan membaca email dari kantornya. Selamat, mulai minggu depan, Ibu Alia resmi menjadi bagian dari tim manajemen pusat. Tangannya gemetar. Ia terdiam lama. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan. Hari itu, matahari bersinar lebih hangat dari biasanya. Alia melangkah keluar dari gedung tinggi tempat ia resmi bekerja sebagai bagian dari tim manajemen. Rambutnya kini lebih rapi, wajahnya dihiasi sedikit makeup tipis yang mempertegas matanya yang tegas dan lembut.
Ia bukan lagi Alia yang dulu. Bukan lagi istri yang disalahkan, dilukai dan direndahkan. Ia kini berdiri di atas kakinya sendiri, dengan kepala tegak. Kabar tentang Alia menyebar cepat. Apalagi setelah perusahaan tempat Arman bekerja merilis newsletter internal yang mencantumkan nama lengkap Alia sebagai salah satu konsultan strategi bisnis baru mereka. Foto formalnya terpajang, berdiri di samping CEO, dengan senyum sederhana namun penuh makna. Tak lama, grup keluarga ramai. Saudara-saudara Arman yang dulu mengabaikannya, kini mulai mengirim pesan. Mbak Alia sekarang kerja di kantor pusat ya? Hebat banget, salut. Kapan main ke rumah, kita kangen sama Raka. Lucu, pikir Alia. Saat diam dan terinjak, ia dianggap tak ada. Tapi saat mulai bersinar, semua mendadak mengingatnya. Bu Kartini juga tahu, dan reaksinya campur aduk. Ia awalnya menyangkal. Paling juga cuma numpang nama, perusahaan kan suka gitu. Tapi saat melihat sendiri video presentasi Alia yang viral di media sosial perusahaan, wajahnya berubah pucat. Dalam video itu, Alia berbicara penuh percaya diri, menyampaikan gagasan sederhana namun kuat. Tak ada sedikit pun rasa minder di wajahnya, hanya ketenangan dan keyakinan. Ibu rumah tangga juga bisa berpikir strategis, ucap Alia di akhir presentasinya. Karena kami terbiasa mengatur segalanya, bahkan ketika tak pernah dihargai. Bu Kartini menatap layar dengan bibir gemetar. Ternyata dia, sementara itu Arman gelisah. Ia mulai merasa terasing di rumah sendiri. Meisya yang dulu manja, kini berubah jadi nyinyir karena Arman tak lagi sehebat dulu. Ia mulai membanding-bandingkan. Dulu kamu dibilang hebat karena ide-ide Alia, ya? Makanya, sekarang kamu nggak secerdas dulu. Kasihan banget, Mas. Arman bungkam. Kata-kata itu seperti pisau yang ia tancapkan sendiri. Ia mulai menyadari, kehilangan Alia bukan sekadar kehilangan istri, tapi kehilangan otak, hati, dan pijakan hidupnya. Sore itu, Alia pulang ke kosan dengan senyum. Raka berlari menyambutnya seperti biasa. Mama hari ini cantik banget. Temanku bilang mama kayak di TV. Alia menggendong Raka dan memeluknya erat. Kita berhasil ya, Nak. Meski belum sempurna, kita sudah jauh dari titik kita dulu. Ia menatap langit. Cahaya senja menyelinap masuk dari jendela kecil kamarnya. Sederhana, tapi hangat. Alia tahu, ini belum akhir. Tapi ia tak takut lagi pada apapun, karena kini ia tahu siapa dirinya. Dan yang lebih penting, ia tahu siapa yang benar-benar pantas diperjuangkan. Hari itu, halaman kantor pusat ramai. Sebuah acara peluncuran program CSR bertema Perempuan Kuat, Masa Depan Hebat diselenggarakan besar-besaran. Kamera, wartawan, tamu penting, dan pengusaha dari berbagai daerah berkumpul di sana. Dan di atas panggung utama, berdiri seorang wanita dengan gaun sederhana berwarna pastel, senyumnya teduh, caranya berbicara lembut tapi tegas. Itu Alia. Di kursi undangan barisan belakang, seseorang duduk kaku. Arman. Ia datang diam-diam, bukan sebagai suami, tapi sebagai orang asing yang tiba-tiba merasa sangat kecil. Di sekelilingnya, orang-orang membicarakan Alia, bukan hanya karena prestasinya, tapi juga kisah hidupnya yang menginspirasi. Dia hebat ya, padahal katanya dulu cuman ibu rumah tangga. Hebat apanya? Dia tuh otaknya jalan, gagasan program, beasiswa itu semua dari dia loh. Cerdas, anggun, dan rendah hati. Jarang ada perempuan kayak dia. Arman menunduk. Dulu, ia punya wanita itu. Dan ia melepaskannya. Setelah acara selesai, Alia turun dari panggung, langsung disambut Raka yang memeluknya, sambil membawa bunga kecil yang dibelinya dari uang tabungan sendiri. Mama hebat banget. Serunya bangga. Alia tersenyum haru, memeluk anaknya erat-erat. Mama hebat karena kamu terus percaya. Tak jauh dari situ, Bu Kartini berdiri diam, menatap mereka berdua. Wajahnya tak setegas biasanya. Ia mendekat pelan. Alia, panggilnya lirih. Alia menoleh, tenang. Tak ada dendam di matanya, hanya jarak yang tak bisa kembali seperti semula. Aku minta maaf, ujar Bu Kartini, suara bergetar. Kamu bukan perempuan sembarangan.
salah menilai kamu. Alia tersenyum tipis. Tak apa, Bu. Waktu memang tak pernah bisa dibohongi. Dan waktu juga yang mengajarkan banyak hal. Bu Kartini hanya bisa mengangguk, lalu memeluk Raka erat-erat. Tangisnya pecah tanpa suara. Sementara itu, Meisya sudah lama pergi, meninggalkan Arman dengan sepi dan egonya sendiri. Dan Arman, ia kini tahu bahwa semua yang ia banggakan dulu berdiri di atas fondasi yang dibangun perempuan yang ia rendahkan sendiri, Alia. Beberapa bulan kemudian, Alia membuka kafe kecil di pinggiran kota, namanya Rumah Rasa, tempat untuk perempuan berbagi, cerita, belajar, dan menyembuhkan luka. Ia tak hanya bangkit untuk dirinya, tapi juga menjadi cahaya bagi banyak perempuan lain yang pernah merasa tak berharga. Raka tumbuh jadi anak cerdas dan ceria, selalu bangga jika diminta bercerita soal mamanya. Dan Alia? Ia masih Alia yang sama, sederhana, kuat, dan lembut. Tapi kini ia berdiri bukan karena disandarkan, tapi karena ia memilih untuk tegak, dengan hati utuh dan harga diri yang tak lagi ditawar. Karena kadang, waktu tak membalas dengan dendam, tapi dengan keindahan yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang tetap bertahan, tanpa kehilangan diri sendiri. Tamat.